Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Sekarang gue mau ngebahas sebuah web komik yang bertema slice of life dan dibalut dengan dunia fantasi. Komik ini pertama kali dipublish di tahun 2015, sempat jadi salah satu kanvas komik di Webtoon, dan komik ini juga dicetak sebagai salah satu komik kompilasi di Komik Chroma. Komik kompilasi ini langsung dapat penghargaan di acara festival komik setempat yaitu Pakoban dan TGR. Nggak cuma penghargaan lokal, komik ini juga dapat Bronze Award di Japan International Manga Awards yang ke-10. Komik yang akan gue bahas ini berjudul Rarurien karya Anne Maulina. Untuk komiknya sendiri, Rarurien ini bercerita tentang seorang witch widow. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Masa dukun janda? Enggak kayaknya. Apa ya? Penyihir janda mungkin ya. Ya pokoknya ini ada seorang perempuan namanya Rien. Dia punya bakat sihir, tapi sayangnya dia ditinggal mati oleh suaminya pada suatu kejadian tragis. Komik ini tuh nyeritain tentang Rien yang berusaha ngejaga kehidupan harmonis keluarganya di sebuah desa kecil di pegunungan, di mana dia harus mempelajari budaya mereka dan ngebatasin kekuatan magics-nya biar dia bisa berbaur dengan baik gitu. Di sisi lain, walaupun sebagai single parent, Rien harus tetap jadi role model yang baik bagi kedua anak laki-lakinya. Cerita Rarurien ini berlangsung di desa yang bernama Azia, dan dunianya sendiri dikasih nama Zesphere Universe, di mana di dunia ini terdapat sihir, makhluk hidup berakal lain selain manusia, dan binatang-binatang yang mungkin nggak ada di dunia kita. Selain Rien, ada dua karakter lain yang jadi sorotan utama di komik ini, yaitu Ra dan Ru, yang mana keduanya adalah anak laki-laki dari Rien. Ra adalah anak sulung berumur 6 tahun yang sudah mulai sekolah, dan dia sangat mengidolakan ayahnya yang sudah meninggal. Terus ada juga Ru, si bungsu yang diceritakan punya mental yang gak stabil akibat shock berat yang dia terima pas ngelakuin perjalanan bersama ayahnya, di mana sebuah insiden terjadi dan menyebabkan sang ayah meninggal. Kalau pakai kata-katanya Ra untuk ngedeskripsiin kondisinya Ru sih, adikku rusak. Di sini juga diceritain Ru punya bakat sihir yang mirip sama ibunya, tapi kehilangan juga di insiden yang sama. Gua pertama kali baca komik ini di Pakoban. Gua beli komik kompilasi premiumnya yang gua nggak bakal bohong, cukup menguras budget gua waktu itu, tapi worth it. Terus gue sempat baca juga di kanvas Webtoon beberapa chapter, dan terakhir baca di webkomiknya rarurien.com. Hal pertama yang bikin gue tertarik sama komik ini tuh gambarnya. Ya ada kata-kata bijak yang bilang don't judge a book by its cover. Tapi yang namanya cover kan tugasnya memang memberikan kesan pertama ya pada pembaca gitu. Gue pertama kali tahu Teh An ini sebagai ilustrator, dan karya pertama kali yang gue lihat itu Samnumit. Ya, polindrom dari Timun Mas. Dari situ gue terkesan sama gambar alam dan simbol-simbol etnis yang beliau punya gitu. Jadi pas pertama kali gue beli, gue mikir at least kalau gue nggak bisa tertarik sama ceritanya, mata gue termanjakan lah sama gambarnya gitu. Iya, kayak mbak-mbak yang lagi milih mau nonton drakor apa, dan ujung-ujungnya dia milih film yang ada aktor gantengnya. Katanya sih, seenggaknya minimal ada yang bikin mata adem gitu. Sorry, kejauhan. Kita balik lagi ke komiknya. Oke, pertama, gue cukup salut dengan dedikasi Teh An untuk ngebangun universe Rarurien ini, yang notabene adalah komik slice of life. Yang mana komik yang biasa gue baca sih, biasanya pakai universe yang ada kaitannya dengan dunia nyata gitu. Toh cerita utamanya tentang gimana sih karakter ngejalanin kehidupan sehari-hari kan. Tapi komik ini tuh mau susah payah ngejelasin dunia tempat mereka tinggal, aturan dunianya, dan lainnya lah. Walaupun gue sebagai pembaca jadi punya PR tambahan memahami dunianya, tapi gue ngerasa justru ini perlu dan ngebikin gue punya POV yang lebih netral. Misal contoh, scene diskriminasi yang dialamin Rien karena dia punya kemampuan sihir aja. Ya karena universe ini kayaknya sihir bukan hal yang langka-langka banget. Ya karena ada orang yang bisa sihir, ada batu-batu sihir juga, jadi bisa paham gitu
Ini tuh diskriminasi yang terjadi karena mereka nggak tahu dan nggak familiar sama sihir aja gitu. Ya coba kalau pakai universe dunia nyata, ya udah masih sihir tuh hal yang absurd dan condong ke hal yang negatif. Mungkin diskriminasinya bakalan jadi rada bias gitu ya. Terus juga walaupun pakai universe fantasi, tapi gue rasa risetnya nggak main-main loh. Karena dia ngasih sentuhan budaya yang cukup kental untuk komik ini. Ya mulai dari baju, penutup kepala, sampai simbol motif sukunya pun ada detail dengan arti tiap motifnya. Kalau nggak salah sih, ngambil cukup banyak referensi suku-suku di dunia ya. Dan salah satunya suku Dayak. Ya keren-keren deh pokoknya desainnya. Lanjut ke karakter. Di intermezzo komiknya, Taean sempat nulis gimana beresikonya masukin karakter perempuan sebagai lead karakter. Karena karakter perempuan sering banget cuma dijadiin objek. Gue setuju dengan hal itu. Dan gue ngerasa ada challenge tersendiri emang ngejadiin karakter perempuan sebagai lead. Dan menurut gue, yang keren dari keputusan ngebuat Rien jadi lead karakter adalah dia berhasil nunjukin Rien sebagai karakter perempuan tangguh tanpa ngecilin atau ngetolol-tololin peran laki-laki gitu. Kadang di cerita atau film tuh demi ngebuat karakter perempuan menonjol, harus ada laki-laki yang dibuat lebih payah biar si perempuannya lebih bersinar. Nah, buat gue, Rien berhasil menonjol dengan kekurangan dan kelebihannya sendiri. Dia tetap sebagai seorang perempuan yang masih suka kangen sama almarhum suaminya. Dia juga seorang herbalis di desa yang masih struggling atau berusaha diterima sama warga sekitar. Dan di sisi lain, dia juga seorang ibu muda yang kadang bingung ngehadapin perkembangan dan kondisi anak-anaknya gitu. Gue gak tahu apakah kedepannya akan ada peran lain yang harus dipenuhi oleh Rien, entah sebagai penyihir atau single parent yang harus melindungi anak-anaknya gitu. I don't know. Tapi tanpa hal itu pun, sejauh komik ini berjalan, gue masih ngelihat Rien sebagai karakter yang paling tangguh di komik ini. Terus buat karakter anak-anaknya, gue suka banget gimana realistisnya kelakuan Ra dan Ru sebagai anak-anak, sebagai kakak adik. Gue bisa paham gimana cemburunya Ra sama adeknya karena dapat perhatian lebih dari ibunya. Gimana dia jengkel karena sering ditiru atau diikutin sama adeknya. Atau saat dimana dia nunjukin rasa gak sukanya ke penduduk desa waktu keluarganya digosipin. Beda sama ibunya yang udah dewasa, ya mungkin saat digosipin orang desa, ibunya lebih milih pura-pura gak denger atau nganggap angin lalu. Tapi Ran nunjukin sifat khas anak-anak, jujur apa adanya. Kalau gak suka ya gak suka. Dan sebagai anak laki-laki paling tua yang ditinggal mati ayahnya, gua pun ngerasa cukup paham kalau pada perkembangannya Ra terpaksa jadi anak yang lebih dewasa dibanding anak-anak seusianya. Terus untuk Ru, walaupun sebenarnya gua nggak begitu banyak punya referensi tentang anak berkebutuhan khusus atau yang lagi kena penyakit atau punya trauma berat kayak Ru, tapi gue bisa relate juga sama Ru yang polos, keinginan dia buat bisa sekolah kayak kakaknya, punya rasa ingin tahu atau eksplorasi yang tinggi gitu. Ya, di chapter-chapter yang belum banyak ini aja, gue udah bisa nangkap perkembangan karakter dari ketiga-tiganya. Brilian. Terus untuk plot, sejujurnya gue masih belum bisa ngelihat konflik utama yang keluar dari cerita ini. Tapi ya, mungkin lagi-lagi, walaupun dunianya dunia fantasy, ini cerita slice of life, yang intinya adalah keseharian keluarga kecil ini. Tapi sejauh ini, cukup banyak ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi konflik besar gitu. Ya, masa lalu Rien dan kejadian kumplit insiden kematian suaminya juga belum diceritain kan. Belum lagi ada selentingan-selentingan cerita tentang penyihir dan iblis gitu. Ya, dari possibility-possibility yang ada, semuanya menarik dan ya kita tunggu aja kemana cerita ini akan berkembang. Oh iya, di deskripsi webkomik ini ada satu kata yang menurut gue cukup berani diklaim sama komik ini. Kalimatnya gini, a heartwarming slice of life webcomic. Biasanya gue gak percaya sama kata-kata kayak gini. Soalnya kadang yang ngeklaim heartwarming jatuhnya cuma cringe doang. Tapi buat yang satu ini, gue berani bilang, ini bisa dipertanggungjawabkan. Untuk chapter yang hitungannya belum terlalu tinggi, gue cukup banyak ngedapetin aksi yang menyentuh hati dari karakter-karakternya. Dan gue ngerasa ada pesan yang disampaikan juga gitu. Makanya ini kalau nanti komiknya bisa sampai beres, gue nggak tahu deh bakalan sebanyak apa impact yang gue dapet dari komik ini. Jadi
menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke. Cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja. Hal yang paling suka gue dari komik ini adalah karakter-karakter di komiknya. Baik Ra, Ru, ataupun Rien, ketiganya cukup realistis sebagai karakter. Yang mana ngebuat gue gak sulit untuk bisa bersimpati atau bahkan berempati sama mereka gitu. Ya, sekalipun karakter ini sebenarnya ada di dunia fantasi. Tadinya gue sempat ngerasa nama-nama karakter mereka ini cukup aneh. Kayak Ra atau Ru yang cuma 2-3 huruf gitu. Awalnya gue pikir, ya udahlah ya, toh nama karakter aja. Tapi ternyata itu cuma nama panggilan doang. Nama asli mereka tuh Rashad Ibn Raid dan Ruhan Ibn Raid. Terdengar seperti nama orang keturunan suku Arab kan? Dan detail-detail dari karakter yang kayak gini nih yang ngebuat gue ngerasa karakternya makin hidup gitu dalam cerita. Dan gak cuma karakter utamanya aja, perilaku karakter pelengkapnya juga punya sikap yang cukup real. Contohnya ibu-ibu tukang gosip aja. Di pedesaan Asia, walaupun bentuknya setengah kambing, tapi tetap aja gitu ada emak-emak yang suka ngegosip gitu kalau ngelihat tetangganya yang aneh. Oh iya, terus lucunya lagi, kalau lagi ada kesempatan, Teh An ini suka masukin cameo-cameo original karakter dari teman-temannya yang sesama ilustrator atau komikus gitu. Ya, karena dunianya fantasi, jadi sebenarnya sah-sah aja dan lihat natural juga. Ada karakter-karakter lain yang kadang bentuknya bukan manusia, lagi mondar-mandir di kota gitu. Komik ini sebenarnya dijadwalkan update 2 kali seminggu, yaitu Senin dan Kamis. Terus komik ini sempat hiatus juga sebenarnya dari tahun kemarin. Tapi kabar baiknya adalah per 1 Oktober kemarin, Rarurien sudah kembali update secara reguler. Yeay! Tapi untuk saat ini hanya akan update setiap hari Kamis. Nggak apa-apa. Ya kita doain aja semoga Teh An selalu sehat, dilimpahkan rezekinya biar bisa tetap konsisten ngomik dan ngelarin Rarurien. Oh iya, kalau lu belum baca komiknya, ntar link webnya gue taruh di deskripsi deh. Dan kalau bisa juga dukung Patreonnya Teh An. Terus kalau nggak salah, Teh An juga masih sering aktif nge-Twitch untuk streaming ngerjain ilustrasinya seminggu 2 kali. Jadi kalau lo mau ngikutin proses beliau berkarya, bisa lihat juga di situ. Ntar link sosmed dan hal-hal terkait lainnya gue cantumin juga deh di deskripsi. Kayaknya segitu dulu buat review kali ini. Makasih banyak lo udah mau dengerin gue. Dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai bertemu lagi di review komik berikutnya. Dadah! Oh iya, side notes. Sedikit cerita tentang komik kompilasi Chroma yang ada cerita Rarurien di dalamnya. Yang sempat gue bilang beli di event yang harganya mahal. Iya, mahal banget. Gak bohong gue. Ya, kalau boleh jujur mah harganya lebih dari 10 kali lipat harga komik Jepang normal sekarang lah. Tapi, menariknya adalah dengan harga segitu, komiknya tetap sold out. Jadi ya, lu kira-kira sendiri aja deh segimana bagus komiknya. Atau mungkin kalau dari segi artwork aja. Kalau lu misal tahu atau pernah main game Horizon Zero Dawn yang di PS4, ya komik dari game itu tuh ilustratornya Teh An ini. Jadi ya mumpung sekarang karyanya beliau bisa dibaca gratis di webkomiknya, mending buruan cek deh kalau belum baca updatean terbarunya.